pembelajaran kita hari ini langsung saja. Dan ini adalah tema yang biasa pertama kali saya berikan pada saat saya mengajar kepada para peserta, baik para pemimpin gereja maupun para pelayan Tuhan dan bahkan jemaat umum. Dan materi ini bukanlah materi yang khusus untuk orang-orang yang sudah sekolah teologi atau di dalam sekolah teologi atau materi yang mau full timer ataupun mau jadi pemberita firman di gereja saja, bukan. Karena saya percaya setiap kita harus bertumbuh menjadi seperti Kristus, maka kita perlu belajar Alkitab lebih dalam. Bapak Ibu setuju ya? Kalau setuju boleh kasih emotikonnya ya. Nah, Bapak Ibu langsung saja ya, ini adalah bagian besar dari materi tiga dimensi bahasa Alkitab. Ini adalah perjalanan awal. Saya memiliki 40 lebih tema. A Taste of Hebrew. Hari ini kita mencoba sedikit dulu ya, a taste ya. Ini adalah biasanya saya memberikan kursus ada beberapa level. Tetapi ini untuk umum ya, bukan buat kita di sini ya. Dan maksudnya biayanya yang bukan buat kita di sini. Nah, kalau buat umum biasanya saya memberikan ada kelas-kelas dasar, intermediate itu ada 1 sampai 3, lalu ada advance, lalu ada biasanya materi-materi komunitas yang saya berikan. Nah, ada yang bentuknya untuk belajar gramatikal dasar sehingga kita bisa membaca Alkitab bahasa Ibrani dengan mudah dan dengan benar dan membawa pemahaman yang benar juga nanti. Dan selanjutnya ada pendalaman-pendalaman. Nah, biasanya ini kalau di sekolah Alkitab nggak ada yang advance ini. Ya, kayak advance ini yang saya berikan adalah piktograf Musa, yaitu tulisan Alkitab ketika pertama ditulis oleh Musa dalam bentuk-bentuk gambar atau yang disebut piktograf. Lalu ada namanya Ancient Hebrew Philosophy, melihat cara pandang orang-orang Israel atau orang Ibrani ya pada zamannya gitu. Lalu ada culture-nya, lalu ada lagi bicara tentang inscription, lalu tentang arkeologi. Di mana saat ini pun saya secara online anggota dari Arkeologi Biblical Society dan ada banyak hal yang sudah saya bisa berikan dan hari ini kita menapaki di awal dari tiga dimensi bahasa Alkitab. Kepada anak-anak sekolah minggu juga saya sedang menyiapkan kurikulum namanya Journey to the Bible Land. Virtual tour ke Israel. Dan kalau Ibu Hendy dan Pak Jo ini sering ke Israel ya. Jadi saya mengajak anak-anak sekolah minggu virtual tour tapi dalam bentuk kurikulum online saja maupun ada juga nanti sedang disiapkan offline-nya dalam bentuk nanti interaktif. Supaya anak-anak kita sejak kecil itu mereka melihat kebenaran bukan hanya dari segi literasi atau hanya mendengar, tetapi melihat langsung ke tempat-tempat wilayah dan apa yang Tuhan Yesus lakukan khususnya di sana. Nah, selanjutnya, kalau di Ibrani kelas dasar itu ada 10 materi, ya ini kelas dasar Ibrani Alkitab untuk gramatikal. Dan biasanya saya sangat menyarankan para pembicara atau para pemateri atau siapapun yang memberitakan firman, baik di rumah, di kaum sel atau bentuk-bentuk sel kecil, maupun di gereja atau di komunitas di tengah masyarakat, saya dorong betul untuk belajar ini supaya nanti melihat nggak salah-salah ketika mengajar dan ada pertanyaan mudah. Misalnya beberapa saat ini banyak pertanyaan katanya ada nama dari tokoh agama tertentu yang ada di Alkitab gitu ya. Banyak yang bingung gimana jawabnya ya. Kalau sudah belajar ini mudah sekali menjawabnya. Dengan mudah kita menjawab, itu sebenarnya kan begini, secara gramatikal saja sudah kelihatan yang dimaksud itu ada apa gitu ya. Karena kalau tidak, ini bisa kita kerepotan dan kasihan generasi muda yang bingung. Kalau saya sih mengajar kepada beberapa peserta, mudah saja itu dilihat dari gramatikal kelihatan. Nah, baik, kita kenalan dulu bersama-sama. Kalau di Israel saat ini, kalau kenalan pertama kali ketemu, mengatakan begini, Shalom, Ani, Leo, titik-titik namanya kita sendiri, ya. Lalu Naim Meot, senang bertemu atau nice to meet you gitu ya. Yuk kita sama-sama kalau boleh open mic ataupun kita mengucapkan ya sama-sama ya sebut namanya masing-masing. Shalom, Ani Leo, Naim Meot gitu ya. Meotnya ini pakai D jadi lidahnya agak ke belakang sedikit. Meot ditarik gitu ya. Bukan meot ke depan lidahnya tapi ke belakang meot karena D ya. Coba sama-sama ya 1 2 3.
Shalom. Shalom, Anirono, Simeon. Meot. Ya. Nah, bertemu. Shalom, Anirono, Naimeot. Ya, nanti kalau sudah ke Israel, ya ikut bersama Pak Jo dan Ibu Heni, sudah bisa ngomong Israel ya. Ya, kenalan sama orang sana. Ya, Shalom. ini baik. Nah, ini adalah perkenalan yang umum. Nah, baik, ini adalah bahasa Ibrani modern sekarang yang dipakai ya untuk doa Bapa kami. Nah, kalau ngeliat gini, waduh kayak huruf apa ini ya? Huruf cacing apa huruf apa? Banyak bikin pusing kalau awal-awal. Jangan pusing, jangan menghafal. Metode saya nggak metode menghafal, tapi metode lebih membawa pengertian. Ini adalah doa Bapa kami. Ya, Avinu Sheba Shamayim. Nah, kalau saya tidak berusaha mengajar untuk menghafal ini, tetapi saya lebih senang pakai lagu kadang-kadang. Ada lagu yang ini sudah agak sedikit dimodifikasi supaya jadi lagu yang sesuai dengan artinya ya. Saya tuh kalau bangun pagi suka berdoa pada saat menyembah Tuhan tuh saya berdoa pagi-pagi sambil saya bangunin anak-anak agak teriak sedikit saya nyanyinya. Avinu Sheba Shamayim, saya begitu ya. Yitkadeshimcha Tafo malhutecha Yaseresoncha Kebashamayim ken baretz et lechem kukenu ten lanu hayom uslach lanu al chata enu kemoshe sholechim gamananu lakuteim lanu ve'al tivienu lideni sayon Kim Khaletsenu min hara, Kilecha mamlacha ve'hagvura, ve'hatiferet leilmei olamim amin. Ya, dan selanjutnya saya ulang lagi ya. Nah, itu buat ngebangunin anak-anak bagus tuh pagi-pagi jam 5 gitu ya. Tapi saat menyembah dengan lagu ini, dengan nada-nada seperti ini, dan pengertian Ibrani itu dalam sekali. Nanti lebih lanjut kita belajar ya, khususnya hari ini. Tapi untuk bisa baca ini, ya kita perlu belajar. Kalau di kelas dasar Ibrani saya, pertemuan pertama sudah bisa baca ini. Hanya 15 menit dibutuhkan waktu untuk membaca ini. Ya, sudah bisa baca ini. Nah, peserta yang sudah pernah membaca kelas Ibrani bersama saya itu paling junior itu umur 8 tahun, anak sekolah minggu. Yang paling senior 68 tahun. Ya, nah Bapak Ibu, selanjutnya mengapa kita mesti belajar bahasa asli Alkitab? Apalagi bahasa Ibrani, katanya susah, berat. Mana bisa di sekolah teologi aja banyaknya stres gitu ya. Ya memang saya juga dulu gitu. Awalnya tahun 97 ketika saya mulai pertama kali lihat bahasa Ibrani, aduh gitu ya. Ini mana bisa, apalagi langsung dijejelin satu semester mesti bisa gramatikal dan kata kerja Ibrani. Nah, itu karena metodenya. Tetapi kita harus belajar walaupun susah. Menurut kita, metodenya yang membuat kita apakah susah atau tidak. Nah, saya memiliki sebuah analogi. Mengapa kita perlu belajar bahasa Ibrani atau bahasa asli Alkitab? Karena dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris, mohon maaf, kita ini seperti melihat Alkitab hitam putih. Ada kata-kata yang abstrak buat kita sulit dimengerti, atau kita sulit memahaminya, atau ternyata ada perbedaan budaya dan semua kurun waktu yang ribuan tahun membuat sulit. Kadang-kadang kita temukan loh, ada kata-kata atau ayat-ayat yang bisa berseberangan, berbeda. Apakah salah Alkitabnya atau salah apanya? Menurut saya dan ketika saya belajar, yang ada sering adalah lost in translation. Kesalahan atau kesenjangan di dalam penterjemahan. Jadinya kalau lihat bahasa Ibrani, itu lihat nanti lama-lama ayat-ayat Alkitab itu begitu hidup dan berwarna, begitu menarik. Nah, selanjutnya, kalau saya pakai gambar saya pinjam dari Google Earth, lalu Google Maps, ya kita melihat dengan bahasa asli Alkitab itu semakin zooming ayat-ayat, kata-kata, bahkan huruf-huruf Alkitab menjadi begitu hidup. Nanti Bapak Ibu akan lihat bahwa satu huruf Ibrani itu punya makna, ada artinya, nilainya, bahkan hitungannya. Keren. Bahasa Ibrani ini bahasa yang menurut saya paling perfect di dalam bahasa tulisan ya khususnya.
bahasa Alkitab. Jadi kalau kita mau zooming dengan bahasa asli Alkitab, arti sebuah kata atau ayat itu menjadi jelas, clear. Banyak sekali pertentangan-pertentangan yang beredar di medsos. Katanya ayat ini begini, katanya ayat ini begini, kok begini, kok begitu. Dengan bahasa asli, dengan bahasa Ibrani itu clear, sangat mudah, ya. Nah, tapi tentu kita butuh proses, butuh perjuangan, butuh usaha, ya. No gain, no pain lah, begitu ya. Nah, selanjutnya, dengan kita belajar bahasa asli Alkitab, maka kerohanian kita bertumbuh, kita mengakar kuat, kokoh iman kita kepada Kristus dan kebenarannya dan pertumbuhan iman kita menjadi seperti Dia, kita akan bisa mewarisi warisan iman yang begitu kokoh kepada anak cucu kita, generasi ke generasi. Ya, makanya kita saat ini juga kita punya Alkitab kita karena ada tokoh-tokoh, ada usaha perjuangan pengorbanan mereka yang menuliskan bahasa asli dan mewariskannya kepada generasi mendatang, generasi berikutnya. Demikian kita. Nah, Bapak Ibu, ini kenyataan. Ini saya sih memprediksi dan juga melihat tanya-tanya. 90% lebih orang Kristen belum berkesempatan belajar di sekolah teologi. Betul Bapak Ibu di sini siapa yang sudah pernah belajar di sekolah teologi ya? Mungkin tidak sampai 10% ya. Betul ya? Tidak sampai ya. Nah, bagaimana? Apakah setiap orang Kristen itu tetap wajib bertumbuh? Tetap seperti yang saya katakan di awal. Makanya mereka harus belajar firman Tuhan secara mendalam agar bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Nah, cuman masalahnya belum punya kesempatan. Jadi bagaimana? Nah, padahal belajar Alkitab itu penting sekali, dasar kehidupan kita. Nah, bahasa asli Alkitab juga penting supaya meminimkan kesalahan penerjemahan, kesalahan arti dari maksud sebenarnya, ya. Nah, nanti lebih lanjut kita lihat bahasa Ibrani ini atau ayat tulisan Alkitab kita, kitab Kejadian, khususnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan adalah kitab-kitab dasar untuk kita melihat fondasi Alkitab keseluruhan sampai kitab Wahyu. Nah, masalahnya budaya pada zaman kitab-kitab itu ditulis berbeda dengan budaya kita. Budaya bangsa Israel saat itu nomaden, sehingga mempengaruhi tulisan Musa. Ya. Lalu budaya Ibrani Alkitab berbeda dengan Yunani dan Romawi. Kalau di Perjanjian Baru dipercaya ditulis dalam bahasa Yunani, itu budayanya berbeda jauh ribuan tahun. Kurang lebih ada 1.400 tahun ketika penulisan pertama Musa sampai ke zaman Tuhan Yesus. Nah, itu ada perbedaan pandangan, arti bisa berbeda. Seperti kata shalom saja. Kalau shalom kita cuma tahu salam sejahtera bagimu. Padahal shalom itu di zaman Musa artinya itu adalah memastikan seseorang yang kita sapa atau kita ajak ketemu dan kita berkata shalom, dia tidak berkekurangan suatu apapun. Makanan, pakaian, tempat tinggal, atau kalau ada kerugian yang kita sebabkan karena hal apapun kepada dia, shalom itu memastikan kita sudah ganti rugi secara memuaskan bagi dia, pihak yang kita rugikan. Itu budaya shalom pada awalnya, ya. Nah, sekarang kan berbeda. Shalom hanya hai. Di Israel sekarang shalom hanya hai, ya. Baik. Pemikiran Ibrani itu lebih mementingkan fungsi, tugas, pekerjaan, tindakan, sedangkan Yunani Romawi lebih mementingkan penampilan, definisi, dan hal-hal yang bisa secara filsafat memuaskan pikiran. Ya, itu dia. Nah, ini kalau ke guru sekolah minggu saya tanyain sama mereka. Kita kan sering ditanyakan, kenapa Tuhan Allah menciptakan dalam waktu 7 hari? Nggak mungkin lah secara sains gitu loh. Katanya umur bumi 4,6 miliar dan nggak mungkin bumi ini 7 hari. Memaknai 7 hari itu nggak bisa memaknai dengan pola pikir kita sekarang, keilmuan sekarang. Lalu katanya Tuhan Allah berkata di Kejadian 2 ayat 17, kalau ada makan buah yang pengetahuan baik dan jahat, sekali dimakan dia akan mati. Pastilah kamu akan mati. Tetapi kok ketika mereka makan, mereka nggak mati, nggak langsung mati. Kenapa? Ya, nah itu ada unsur bahasa asli yang terjemahnya itu lebih kompleks sebenarnya. Lalu kenapa persembahan Kain ditolak dan Habil diterima? Wah, dulu saya diajarin karena persembahan Habil itu uapnya itu atau asapnya sampai ke surga sehingga Tuhan baunya harum senang. Kain enggak. Itu perkataan guru sekolah minggu yang tidak belajar bahasa asli dan pengertian budaya saat itu. Ya,
Kenapa Kain ketika bunuh Habel nggak langsung dihukum sama Tuhan? Kok cuma diusir saja, dikasih tanda lagi supaya nggak dibunuh sama yang lain? Kenapa? Ini semua bisa kelihatan dari bahasa asli. Nah, ketika kita belajar bahasa Ibrani Alkitab, benang merah perjanjian lama dan perjanjian baru, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu ayat terakhir, itu sangat clear dan sangat berkesinambungan. Jelas semua. Kenapa Tuhan Allah Israel itu meminta persembahan darah? Tapi saat ini kita nggak perlu lagi. Itu clear. Bahkan kita bisa melihat Tuhan Yesus sejak Kejadian 1 ayat 1, pernyataannya, pribadinya, Allah kita akan mati di atas kayu salib. Dari mulai Kejadian 1 ayat 1 dari bahasa asli Ibrani. Nah, bahasa asli Ibrani membuat kita bisa mengerti. Bahkan ada berita Injil sebelum Injil. Di Kejadian pasal 3, di mana pertemuan berikut dengan saya akan memberitahu tentang ini. Bahwa ada pernyataan Injil sebelum Injil. Jadi rencana keselamatan di dalam Kristus itu sudah ada sejak peristiwa kejatuhan manusia di Taman Eden. Luar biasa. Mengapa perlu darah? Mengapa harus Tuhan mencurahkan darah? Itu mudah dilihat dari bahasa asli Alkitab. Dan kita akan melihat dengan belajar Ibrani Alkitab, kita melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu lengkap mulai dari PL sampai PB. Nah, jadi ayat-ayat semakin hidup. Ini akan meluruskan ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan. Sehingga setiap kita akan memahami Alkitab secara utuh. Ini penting buat anak-anak sejak mula. Ini saya juga mengajar Ibrani Alkitab kepada guru-guru sekolah minggu. Dan kepada anak-anak sekolah minggu. Ada anak-anak yang umur 8 tahun sudah bisa baca. Anak saya umur 13 tahun sekarang. Sejak umur 11 tahun anak saya sudah bisa belajar dan membaca Ibrani Alkitab. Dan setiap hari sampai sekarang wajib baca 1 pasal Alkitab dalam bahasa Ibrani. Setiap hari sebelum selesai 1 pasal nggak boleh tidur. Ya, ini anak saya ya, yang 13 tahun dan yang 16 tahun. Nah, oke. Sudah banyak bicara sekarang. Sekarang saya ingin memperkenalkan ini huruf-huruf dasar Ibrani ya. Sabar sebelum kita melihat secara jelas. Ini adalah huruf-huruf Ibrani yang tadi kita lihat. Nah Bapak Ibu, semua teman-teman, kakak, kita akan mulai melihat. Nah sekarang pelan-pelan bagi yang belum pernah tahu belajar Ibrani, huruf-huruf Ibrani ini saya perkenalkan. Ini ada bentuk-bentuk huruf Ibrani modern saat ini. Awalnya dulu 22 huruf, bahkan katanya 21. Nah, sekarang kita lihat huruf Ibrani itu atau membaca Ibrani dibaca dari kanan ke kiri, berbeda dengan kita, ya. Kalau kita kiri ke kanan, ini kanan ke kiri. Coba ini ya, saya tunjuk ya, kelihatannya. Ini bentuk hurufnya namanya alef. Coba kita sebut alef. Boleh open mic ya, ikuti saya. Alef. Alef. Ya. Alef. Ini bet. Ya. Ini fair. Gimel. Oke, sebelum lanjut, sekarang sekarang kita begini. Alef silent. Bet B. Fet V. Gimel G, gitu ya. Boleh ya? Coba ya. Ikuti saya. Alef silent. Alef silent. Bet B. Fet V. Gimel G. Dalet D. Hey H. Paf V. Nah, walaupun di sekolah teologi ataupun buku-buku Ibrani ada yang mengatakan ini Vav ini wow atau W, ya sama saja, tergantung di mana. Untuk Yahudi Sephardic yang sekarang dipakai bahasa pemerintahan Israel ini Vav, ya, di orang-orang Israel sekarang Vav. Kalau orang Ibrani atau orang Yahudi keturunan Eropa atau Askenazi ini wow. Di awalnya memang wow dulu ya, waktu Musa menulis ini wow atau W ya. Nah, oke, lanjut ya. Karena sering-sering ke Israel, ini Vav aja ya. Boleh wow juga. Baik, selanjutnya. Zayin Z. Het. Nah, ini tidak ada di Indonesia, tidak ada ini ya. Ini susah, ini huruf kita kalau mendengkur. Gitu ya. Huruf serak namanya, guttural. Seperti gergaji. Gitu ya. Nah,
Tapi di drama Korea banyak ini. Nah, gitu ya. Di drakor muncul ini banyak ini ya. Nah, lalu tete, Kafka. Nah, kalau ini half, ada HAF gitu ya kalau kita sebutkan. Half. Ini disebutnya sama half, tapi bentuk hurufnya berbeda. Ya, half. Kalau ada ditaruh di belakang sebuah kata, ini half. Di huruf terakhir sebuah kata, half ini berubah jadi begini. Ya, lamet L. Mem M. Ya, ini mem kalau di terakhir M begini ya. Lalu N, ini nun N. Maaf, nun N. Samek S. Ayin silent. Tidak diucapkan ya. P ini P. Ya, PP. Lalu ini V atau F. VF. Lalu ini V di akhir ya, final F ya. VF. Ya. Lalu ini Sadi. Nah, Sadi ini TS. Nggak bisa keluar langsung kalau kita berdiri sendiri. TS itu susah ya. Jadi seringkali saya bilang jadi lidah itu. Ini kalau di tengah huruf bisa keluar. Misalnya Arets, nah TS-nya itu terakhir. Ets gitu ya. Ya, ini Sadi terakhir. Lalu Kof Q. Res R. Shin. Nah, Shin ini seperti bibir kita ke bawah. SH atau SY. Seperti hello Shin gitu ya. Shin. Kalau ini S. Shin S. Terakhir Taf itu T ya. Selanjutnya, nah ini adalah tabel. Nanti Bapak Ibu dapat semua supaya lebih clear ya. Nah, ini adalah huruf konsonan semua, huruf mati. Ya, pada awalnya ada dibaca vokalnya. Dulu alef itu bisa A, bisa U, bisa O. Tapi sekarang harus dengan bantuan namanya huruf vokal untuk awal kita belajar ya. Di Israel ini bagi anak PAUD atau anak kelas dasar, sekolah kelas dasar baru pertama kali belajar Ibrani tulisan ataupun setiap kursus di awal itu dikasih namanya nikudot. Titik-titik untuk huruf vokal, membantu huruf vokal, penanda vokal. Pada awalnya tulisan asli Alkitab tidak ada nikudot. Ditambahkan sekitar abad 5 Masehi oleh namanya kaum Masoret ya. Nah, ini dia titik-titik ini A, E, I, O, U-nya atau huruf vokalnya. Nah, kita awal-awal jangan menghafal. Saya salah satu metodenya pakai nyanyi, pakai lagu. Yuk kita nyanyi yuk Alef Bet Gimel ini ya. Cuman pakai ada goyang TikToknya nih. Ya, TikTokers boleh nih menyanyikan lagu ini. Saya akan share ya. Silakan ya. Silakan ikutin ya Bapak Ibu. Ini yang goyang ini, yang menggoyang TikToknya ponakan saya, anak Alef Bet Bet Gimel Dalet Hey Vav Zayin Het Het Yud Kaf Kaf Lamet Ben Nun Samach Ayin Pei Pei Tzadik Kuf Reish Shin Vav. Nah, kita ulang, kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama. Ya, ikuti. Alef Bet Bet Gimel Dalet Hey Vav Zayin Het Het Yud Kaf Kaf Lamet Ben Nun Samach Ayin Pei Pei Tzadik Kuf Reish Shin Vav. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Setelah itu kita akan lihat sama-sama ininya lagi ya. Alef Bet Bet Gimel Dalet Hey Vav Zayin Het Het Shin Vav. Gimana? Enak lagunya? Enak. Enak. Sedikit
Nanti file videonya saya kirim ya. Semua bisa sambil goyang TikTok nyanyi lagu Aleph Bet Fet. Nah, sekarang kita sama-sama nyanyikan ya. Nah, ini metode saya bukan metode menghafal. Supaya nanti memahami dan akhirnya nanti bisa hafal juga lama-lama ya. Oke, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat? Ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, baca dari kanan ke kiri sambil ikut saya ya. Aleph, Bet, Fet. Bet, bet, Gitu ya. Betul, kita ulang sekali lagi ya. Aleph, Aleph, Bet, Fet. bet, Gimel, Dalet, He. Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Het, Tet. Waf, Zayin, Het, Tet. Yod, Kaf, Haf. Yud, Yud, Kaf, Kaf, Lamet, Mem, Nun. Nun, Samek, Ayin, Pe, Fe. Samet, Bet, Be, Sadi, Kofres. Sadi, Yang terakhir ternyata ketutupannya sama annotationnya, sorry ya. Nah, Shin, Shin, Taf. Shin, Taf. Sekali lagi ya, lebih cepat lagi sedikit ya. Oke, kita lebih cepat lagi sedikit. Aleph, Bet, Fet. Gimel, Dalet, He. Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Het, Tet. Waf, Het, Yod, Kaf, Haf. Yud, Kaf, Lamet, Mem, Nun. Nun, Samek, Ayin, Pe, Fe. Samek, Ayin, Bet, Be, Sade, Kofres. Sadi, Kofres, Shin, Sin, Taf. Kaf, Lebih cepat terakhir ya. 1, 2, 3. Aleph, Bet, Fet. Aleph, Bet, Fet, Gimel, Dalet, He. Dalet, Hey, Vav, Zayin, Het, Tet. Waf, Zayin, Het, Bet, Yod, Kaf, Haf. Yud, Kaf, 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 Lamet, Mem, Nun. Lamet, Nun, Samek, Ayin, Pe, Fe. Zayin, Be, Be, Sadi, Kofres. Sadi, Kofres, Shin, Sin, Taf. Kaf, Tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa ya. Wah, ini sudah bisa baca Ibrani nih ya. Ya, huruf-hurufnya. Oke. Sekarang kita akan sebentar ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, nanti di rumah silakan ya. Pelan-pelan sambil dilihat lagi nanti filenya sebentar. Ya, oke. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, teman-teman semua, pada awalnya Alkitab ditulis oleh Musa di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, kecuali bagian terakhir Ulangan ketika Musa mati, kisahnya ditulis kayak oleh Yosua. Jadi tulisan Aleph, Bet, Gimel tadi ya tidak ditulis awalnya oleh Musa dalam bentuk-bentuk seperti ini, bukan ya, bukan dalam bentuk seperti ini, tapi dalam bentuk awalnya tulisan bahasa gambar atau yang disebut piktograf. Jadi pertama dipahat awalnya ya, karena tinta belum ketemu. Nah, saat itu kurang lebih 1400 atau 1500 tahun sebelum Masehi, dalam pengembaraan Israel di Gunung Sinai menuju tanah perjanjian, Tuhan Allah menyuruh Musa untuk menuliskan Taurat-Torahnya dan tuliskan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa di padang gurun. Nah, selama itu tulisannya disebut piktograf Musa atau proto-Kananit gitu ya. Atau ada juga yang menyebut proto-Sinaitik ya, Sinaitik ya, atau tulisan sebelum masuk tanah Kanaan.
Ya. Jadi ini dia. Tulisan-tulisan Alef, Bet, Gimel itu ditulis dalam bahasa gambar. Wah, itu susah sekali harusnya ya menulisnya, lama waktunya. Nah, yang luar biasa karena dalam bentuk gambar, maka setiap gambar punya makna. Ini yang membedakan piktograf Ibrani dengan hieroglif Mesir. Kalau Mesir, satu kata dibentuk oleh beberapa gambar. Kalau piktograf Ibrani, ya, maka protokananit ini setiap gambar mewakili makna-makna tertentu. Bahkan ada hitungan. Nah, kita belajar sekarang. Sedikit-sedikit ya kita belajar. Kita belajar sekarang Alef sampai Taf. Nah, misalnya Alef. Ketika Musa menuliskan Alef, Alef itu adalah gambar lembu jantan dengan tanduk. Ya, yang besar. Artinya ini melambangkan kekuatan, kuasa, ya, dan kepemimpinan, strong power dan leader. Nah, 1.500 tahun sebelum Masehi, ya, ini dikatakan ini bentuknya gambar begini. Lalu kurang lebih 600 tahun kemudian ketika ada pengaruh dari bangsa Fenisia berubah menjadi seperti ini, Paleo Hebrew namanya. Jadi seperti lebih ramping dan tanduknya itu bergeser ya, diputar kurang lebih 45 derajat. Nah, berputar ya. Lihat ya. Nah, setelah itu kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi, bentuknya berubah menjadi modern Hebrew seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, bisa kelihatan jelas ya. Nah, jadi sekarang kita bisa mengerti, oh, ada perubahan huruf. Ya, akhirnya seperti sekarang, ini Alef ini kalau Latinnya A gitu ya. Nah, dan setiap gambar ini memiliki arti. Selanjutnya, gambar Bet atau Fet tadi kita baca, ini gambar adalah tenda rumah. Rumah yang terbuat dari tenda. Karena bangsa Israel menomaden, maka dibuatlah ini Bet ya. Nah, Bet ini dibuat untuk mewakili artinya keluarga, rumah, dalam. Nah, makanya huruf Ibrani pertama Alkitab kita itu pada mulanya itu adalah pakai kata Bereshit, in the beginning. In-nya itu dalam pakai Bet. Gambar ini awalnya, Bet. Lalu paleonya seperti ini 600 tahun kemudian berubah menjadi modernnya ini. Nah, selanjutnya Gimel. Gimel ini gambar kaki, telapak kaki. Ya, artinya berkumpul, berjalan, membawa. Gather, walk, carry. Nah, ini kayak hak wanita ya, sepatu hak wanita. Hak sepatu wanita gitu ya. Nah, jadi makanya wanita senang jalan-jalan ya. Nah, karena dari awalnya begini gambarnya nih, tulisannya. Lalu selanjutnya dalet. Dalet itu gambar pintu tenda. Karena pintu tenda zaman dulu digantung yaitu dari kulit hewannya, digantung saja. Itu artinya pindah keluar masuk ya, atau menggantung, hang, atau masuk, enter. Nah, selanjutnya hey. Hey ini pria dengan tangan terangkat yang berarti wow, mendesah penuh ketakjuban ya. Karena dia takjub. Wah, ketika mereka mengembara di padang gurun ketika malam hari melihat begitu banyak bintang di langit, mereka mendesah penuh ketakjuban. Atau ketika mereka melihat pewahyuan atau mendapatkan hal dari pernyataan dari Tuhan Allah, wow, mereka takjub. Itu dia, hey. Seperti gitu ya. Selanjutnya, Vav atau wow, modernnya Vav, tapi dulu ditulis oleh Musa, wow, ya. Itu paku tenda atau pasak tenda. Tenda-tenda rumah mereka dibangun, lalu dikasih tali, lalu dikaitkan ke pasak tenda ini, Vav. Ya, yang artinya menambahkan, mengamankan, mengaitkan, ya. Add, secure, and hook. Nah, selanjutnya Zayin. Zayin ini artinya itu diambil dari alat cangkul atau alat bajak zaman dulu ya. Nah, itu artinya makanan karena untuk membajak, untuk memberi makan, untuk mendapatkan makanan, Zayin. Lalu memotong dan senjata juga ya. Nah, ini cangkul alat bajak senjata untuk menghalau hewan-hewan liar atau menghalau
orang-orang jahat. Food, cut, and weapon. Selanjutnya, head. Ini adalah gambar dinding tenda, pemisah bagian dalam dan luar. Makanya head ini artinya luar, outside, atau pembagi menjadi dua. Atau setengah itu jadinya karena dibagi. Ya, ini dia. Nah, selanjutnya tet. Tet ini gambar keranjang dari tanah liat. Ini kalau gambar keranjang tempat sampah dari atas kalau kita sekarang lihatnya ya. Itu karena dibuat dari tanah liat artinya dia mengelilingi, surround, atau mengandung, contain, atau lumpur, mud gitu ya, karena terbuat dari tanah liat. Modernnya sekarang ini T kita kenal. Lalu yod atau yad, ini gambar lengan tangan mulai dari bahu sampai telapak tangan tapi tertutup sebenarnya itu ya. Tangan tertutup. Nah, semua artinya bisa digunakan oleh tangan bekerja pertama, melempar, lalu menyembah. Ini pakai yod. Ya, work, throw, and worship artinya. Lalu kaf atau cup gitu ya, kaf. Ini telapak tangan terbuka. Telapak tangan terbuka ini yang artinya menekuk band atau mengizinkan gitu ya. Mengizinkan, allow. Nah, lihat budaya, monggo, silakan masuk ya. Ini budaya Semitik, budaya Ibrani masa zaman dulu, ribuan tahun lalu, mempersilahkan, lalu menjinakkan ya. Lalu selanjutnya lamet atau huruf L ini tongkat gembala. Setiap gembala, gambar Tuhan Yesus gembala yang baik dengan tongkatnya. Artinya untuk mengajar atau cook, mengikat dua hewan jadi satu supaya membajak itu pakai tongkat gembala atau tongkat namanya staff ya. Nah, untuk mengarahkan, mengikat, teach, yoke, to, kemana pergi, mengarahkan, dan bind. Ya, domba-domba kalau mau mengikuti gembalanya dia harus lihat tongkat gembala ke arah mana. Kalau ke depan, mereka jalan ke depan. Ya. Nah, lalu selanjutnya mem. Mem ini M, ini dulu gambar air. Gambar air itu artinya karena air itu, wah kacau ya, nggak bisa diatur. Lalu keperkasaan mighty. Orang Israel zaman dulu itu, orang Ibrani, mereka melihat laut Mediterania, melihat laut yang besar. Wah, begitu perkasa, begitu hebat. Makanya mighty, chaos. Lalu darah juga. Merah itu M atau mem, blood. Nah, selanjutnya nun. Nah, nun ini benih yang bertunas, seperti cambah kalau sekarang ya. Yang artinya melanjutkan, mewariskan, son atau putra atau keturunan. Nah, yang luar biasa, zaman dulu Musa sudah menggambarkan dengan bentuk cambah seperti ini, tetapi lebih mirip sebenarnya dengan, mohon maaf, sperma ya. Tapi ini yang luar biasa pewahyuannya. Sebelum ada namanya mikroskop elektron untuk melihat sperma, ternyata zaman dulu Tuhan Allah sudah mewahyukan ya. Tulisan untuk keturunan itu gambarnya seperti ini. Ini bukan, menurut saya bukan sekedarnya loh. Bukan kebetulan, dengan maksud Tuhan. Luar biasa, ada pewahyuan. Selanjutnya sin atau samek, ini gambar duri, yang artinya mengambil, membenci, melindungi, grab, head, protect. Ini ya. Selanjutnya gambar mata ayin. Ayin itu gambar mata, artinya memperhatikan, mengetahui keteduhan. Watch, no shade. Lalu ada huruf P. P itu gambar mulut, meniup, menghamburkan, tepian ya. H, blow, scatter. Selanjutnya sadi yang tadi kita baca sat. Itu gambar pria berbaring miring ya. Dia berbaring miring sambil membayangkan sesuatu, maksudnya dia membayangkan pengembaraan, melambangkan pengejaran, pemburuan, menunggu ya, wait, chase, dan hunt. Selanjutnya gambar kov. Nah, cakrawala yang artinya mengembun, menyingkat, lingkaran waktu. Nah, ketika Tuhan Allah memberitahu bumi ini diciptakan, Tuhan Allah sudah beritahu tentang cakrawala diciptakan dengan bulatan. Makanya bumi itu bulat. Yesaya menuliskan demikian juga. Bumi yang bulat ya, bukan datar. Itu sudah ada pewahyuannya dari awal. Lalu res, gambar kepala pria, artinya pertama, top, awal, di atas, first, beginning, top. Dan shin, ya tadi SH, itu gambar dua gigi depan, yang artinya tajam, menekan, makan, dan dua. Sharp, press, eat, and to. Kata dua, sheni, yang kalau kita terjemahkan, Yom Sheni itu hari Senin, hari kedua. Nah, dekat ya, Sheni dan Senin. Hari kedua artinya. Lalu terakhir taf. Taf atau tau, itu gambar tongkat persilangan. Kita lihat ini tanda
Salib, mudah ya. Mark, sign, signature. Ini mudah sekali kita lihat. Kita mengerti ini sekarang. Mudah. Nah, Bapak Ibu teman-teman, dari piktograf Musa atau tulisan awal bahasa Ibrani, kita melihat arti yang luar biasa. Ada bukti-bukti penemuan, bahkan sebelum di Sinai, sebelum Musa menuliskan tulisan Ibrani dalam bentuk piktograf, di kota yang namanya Kis, ini kisaran Irak sekarang ya, 3.500 atau 3.000 sebelum Masehi, ditulis tablet-tablet kecil, ya. Ada ditemukan gambar-gambar seperti gimel kaki, gambar ada tongkat gembala, ada bed, ada rumah. Nah, jadi saat ini peneliti arkeolog Ibrani mulai memikirkan ya, mulai punya konsep bahasa Ibrani ini jangan-jangan bahasa awal sebelum bangsa Israel itu ada di tanah Kanaan. Yaitu ketika zaman siapa ini? Sebelum Abraham. Sebenarnya kalau boleh dibilang. Apakah zaman anak-anak Nuh, Shem, Ham, dan Yafet menuliskan hal demikian? Kita kurang tahu. Tetapi ini sudah ada bukti secara arkeologi. Ada tulisan Ibrani. Nah selanjutnya, sebenarnya tulisan Ibrani modern itu dalam buku akademisi Ibrani itu sudah selesai tahun 1800-an. Tetapi di tahun 1900-an barulah ditemukan namanya piktograf Musa ini dalam arkeolog bentuk-bentuk penemuan-penemuan di Mesir ya, di tanah Mesir. Nah, lihat tulisan-tulisan gambar ini ada, ini pertama kalau kita lihat ini ada mata ayin, di sini ada gambar tenda, di sini ada gambar He, Alef, Mem. Ini ada di patung Sphinx Mesir. Wah, luar biasa ya. Nah, ini ditemukan tahun 1900-an awal. Nah, selanjutnya. Nah, tadi Yod He Vav He. Nah, nama Tuhan. Kalau kita lihat piktograf Musa tadi, Yod He Vav He adalah nama Tuhan yang kudus. Ya, di dalam Yesaya 42 ayat 8, ya, saya tutup annotation-nya ya. Di dalam Yesaya 42 ayat 8 dikatakan bahwa Ani Yod He Vav He Hu Shemi Uvehodi ya. Le akhir lo eten utehilati lapesilim. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Huksemi, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Yod He Vav He, nama Tuhan yang kudus. Bahasa Israel sekarang sebutnya Adonai atau Hashem. Ya, Yod lihat dalam piktograf Musa itu gambar tangan. Lalu He lihat, Vav paku. Lalu He lagi lihat. Tangan dilihat, paku dilihat. Jadi kalau bilang Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang namanya Yod He Vav He itu, sejak Kejadian 2 ayat 4 sudah dituliskan Yod He Vav He, ini sudah memberikan nubuatan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam tulisan piktograf di dalam nama Tuhan. Nah, luar biasa Bapak Ibu, teman-teman. Siapa yang baru pertama kali lihat ini? Ada? Ada yang baru pertama kali lihat hal ini? Ada? Boleh saya lihat ada tangan-tangan diacungkan? Ya. Bagaimana? Open mic. Luar biasa nggak? Boleh? Sebentar. 4 menit lagi kita selesai pembahasan, tapi boleh open mic dulu. Silakan. Bagaimana? Luar biasa nggak? Luar biasa. Luar biasa banget. Kira-kira ya, siapa yang perlu mengerti hal ini? Apakah kita yang sudah dewasa atau generasi muda dan anak-anak juga perlu tahu ini? Semua perlu tahu, Pak. Semua Perlu tahu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua mau memberitahu ya kepada pertama keluarga, anak, Iya. Iya. kita dan semua yang kita layani. Amin. Amin. Luar biasa ya. Saya itu melihat hal ini itu gemeter. Sampai sekarang kalau saya bagikan hal ini saya terus bergetar di hati. Lebih jauh lagi, nanti kita lihat. Wow, Alkitab itu luar biasa. Bahasa Ibrani. Pastor Leo, Ya, Pastor Rizal. itu tertutup layarnya dengan kotak-kotak abu-abu ya. Ya, Karena abu-abu ada, ya. Sorry. ya itu tuh, itu tertutup. Mungkin Oke. karena ada Windows lain ya. Ya, Nah, baru hilang. Ada lagi satu garis. satu garis ya, satu garis ini saya hilangkannya. Nah, ya dikatasin. Ya begitu. Sudah. Terima kasih. Ya, sudah kelihatan sekarang ya. Ini masih. Oke. Nah, baik. Bapak Ibu, teman-teman semua lihat ya, ada pewahyuan yang besar bagi kita dari bahasa asli Alkitab. Khususnya tulisan Musa.
ya. Saya punya pembelajaran khusus tentang piktograf Musa ini, ya, 6 sesi pembelajaran. Dan kita lihat nubuatan Kristus ada banyak sekali di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang kita lihat, ya, tulisan Yotevave dalam bentuk paleo ini, ya, paleo dalam bentuk ini, paleo ini bentuk yang namanya tahun 900-an Masehi lah, maaf 900-an sebelum Masehi ditulis, ya, yang tengah-tengah ini huruf-huruf paleo, ya, ini sudah juga ada ditulis di sebuah prasasti yang dibuat oleh Raja Mesa, ya, oleh Raja Mesa menuliskan tentang Yotevave, prasasti yang namanya Prasasti Mesa. Ini sekarang ada di Museum Louvre. Prancis ini susah nih. Tulisannya Louvre tapi ditulisnya dibacanya Louvre gitu ya. Louvre ya. Di Perancis saat ini di display. Nah, Prasasti Mesa ini ditemukan tahun 1800-an oleh seorang arkeolog, ya, Yahudi. Namun sebenarnya sudah ada di situ oleh suku Beduin di daerah Midian, ini daerah Moab. Lalu di daerah Moab ini sudah mereka pegang, lalu sekarang ditaruh. Ini adalah prasasti Raja Mesa yang menulis dan dipercaya oleh arkeolog. Mereka mengukur dengan teknologi alatnya. Ini umurnya sudah sejak dibuat 840 tahun sebelum Masehi. Sesuai dengan tulisan dari Alkitab. Ketika Raja Moab yang namanya Mesa menyombongkan diri, dia berontak kepada Raja Israel, Raja Ahab saat itu. Nah, Bapak Ibu, ini tulisan Yod He Vav, ini kelihatan dengan jelas di sini, ya. Yod He Vav-nya mana ini? Ini Yod, ini He, maaf, ya, ini Yod He Vav He, ya. Yod He Vav. Dia menyombongkan diri ketika memberontak. Dia itu selalu beri upeti kepada Raja Salomo berupa kambing domba, ya. Nah, saat itu dia berontak. Ini Yotevave. Jadi dikatakan selama Yotevave hidup, selama Tuhan Allah Israel hidup, aku nggak akan bisa dikontrol atau diperbudak demikian. Dia mau nyebut di sini, dia menyombongkan diri. Nah, selanjutnya yang terakhir, penemuan terbaru Bapak Ibu. Ini baru bulan Maret tahun lalu dirilis oleh namanya Associate for Biblical Research, ya, secara multimedia dan secara umum dirilis di internet. Ditemukannya sebuah tablet, ya, sebuah tablet seal. Ini materai penutup untuk kutukan yang diucapkan oleh Musa dan bangsa Israel di Gunung Ebal, ya. Kitab Ulangan menuliskan bahwa Yosua memimpin bangsa Israel ketika masuk tanah perjanjian, mereka harus mengucapkan berkat di Gunung Gerizim dan kutuk di Gunung Ebal. Nah, ini seal-nya. Seal-nya ini ada tulisan ketika dipakai computerized, teknologi canggih, mereka menemukan ada tulisan piktograf Musa. Ini penemuan terkini yang paling terbaru dan tertua tentang tulisan Musa. Yod, He, Vav. Ya, ini dia. Ini areanya, nanti kalau ke Israel bisa dilirik, kalau ke Gunung Ebal, ya, ini ada di sana. Lalu selanjutnya ini sebenarnya tulisannya. Terkutuklah engkau by the God Yod He Vav. Nah, cuman Yod He Vav ini, ya, kalau diucapkan ini berarti hanya cuma Yehu sebenarnya. You will die cursed. You curse you will surely die. Cursed by Yehu atau Yod He Vav. Curse. Terkutuklah engkau oleh Tuhan Allah. Terkutuklah engkau. Jadi penemuan ini semakin membuktikan bahwa Alkitab kita bukan hanya bisa dibuktikan secara teologis, literasi, tapi arkeologis ada buktinya. Nyata, fakta aktual Alkitab. Ini yang perlu kita mengetahui. Demikianlah sharing materi saya hari ini. Silakan saya serahkan kita untuk sesi Q&A. Ya, terima kasih Pak Leo untuk pemaparannya. Bagaimana Bapak Ibu tertarik untuk belajar bahasa Ibrani gitu ya? Ada orang-orang yang secara natural menyukai bahasa Bapak Ibu, dan biasanya dia kalau udah ketemu sama bahasa-bahasa seperti ini, keunikan-keunikan seperti ini akan sangat tergerak untuk belajar. Nah, ini sudah ada responnya di meeting chat ya. Keren, mau gitu ya. Boleh nanti mendaftar di kursusnya Pak Leo ya. Tadi Pak Leo sudah menyampaikan
terkait dengan hal tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam sesi Q&A. Silakan untuk menuliskan pertanyaannya di link yang dibagikan, yang sudah dibagikan. Link tersebut langsung nanti terhubung dengan Slido, dan di dalam Slido semua pertanyaan Bapak Ibu bisa dimasukkan di sana. Lalu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya juga jadi pertanyaan kita, oh kayaknya saya juga mau nanya hal yang sama, tinggal di like aja supaya kita bisa bacakan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, saya sambil melihat yang di Slido. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak Leo. Yang pertama, Pak, apakah nama Allah di Alkitab itu terjemahan dari bahasa Ibrani atau bagaimana, Pak? Jadi mungkin nama tertulis Allah di Alkitab bahasa Indonesia ya? Ya, saya langsung jawab atau? Ya, silakan Pak, langsung aja. Baik. Allah itu adalah bahasa yang disadur dari bahasa Arab, ya. Allah, ya, yang disebut sekarang lafalnya Allah gitu orang-orang Muslim atau orang Arab, tetapi ada juga Allah gitu ya, oleh orang Arab yang baik yang Muslim maupun yang Kristen. Tapi itu berasal ya dari El yang tadi Alef dan Lamet. El, the mighty one, satu yang berkuasa. Ibraninya kata dasarnya itu El, yang menjadi kata Allah yang pertamanya itu Eloah Ibraninya. Eloah Ibrani ke Aram Elah. Setelah Aram, Arabnya Allah atau Allah gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya awalnya Eloah di Ibraninya. Kalau Elohim jamaknya gitu ya. Tapi konsep jamak Ibrani berbeda dengan konsep jamak kita, belum tentu sama ya. Nah, itu dia. Itu. Oke. Nah, mungkin saya menambahkan pertanyaan tadi karena waktu Bapak menjelaskan, jadi saya juga kepikir kalau YHWH itu bagaimana, Pak? Itu termasuk Ibrani atau Yunani ya? Oh, Yotevave itu Ibrani, jelas ya. Karena di Kejadian 24 mulai ditulis ya. Selanjutnya penulisan itu dalam bentuk piktograf awalnya, lalu ketika sudah ditransliterasi penulisan itu sudah dirubah ke dalam, ada perubahan-perubahan. 400 sebelum Masehi sudah Yotevave dalam tulisan Ibrani ya. Yunaninya itu Theos. Theo ya. Yunaninya. Oke. Baik, terima kasih. Nah, semoga menjawab ya. Bapak Ibu sekali lagi silahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ini sangat baru ya, topik ini kalau di kelas Bible Study awam kayaknya jarang dibahas gitu ya. Memang banyak sekali hanya dibahas di sekolah tinggi teologi biasanya ya. Tapi kita mau belajar sama-sama. Nah, saya coba melihat lagi di Slido. Oke. Nah, ini sudah ada yang memberikan 2 like gitu ya. Pak, tadi dikatakan sebenarnya ada penafsiran bahwa bahasa Ibrani ini bahasa yang paling awal ya, begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah lebih dulu bahasa Ibrani atau Mandarin ya, Pak? Soal pengetahuan Bapak. Silahkan. Ibrani dulu atau Mandarin dulu? Iya. Pengetahuan saya jelas Ibrani ya. Jadi sudah ada namanya peneliti, khususnya pengarang buku, namanya buku itu Edenic Language. Di Taman Eden itu dia menyimpulkan secara sederhana, saya menyimpulkan, ya saya sudah belajar itu dan materi itu saya juga bagikan. Kami sedang riset untuk itu juga, saya dengan beberapa teman riset. Dan di Taman Eden itu penulis itu mempercayai dengan bukti-bukti, termasuk dia meneliti bahasa Indonesia. Beberapa kata Indonesia ini pengucapan lafalnya itu mirip dengan sana akarnya. Seperti kata cara. Ya, ininya, lafal lidahnya, vocalization-nya. Jadi ya cara. Linguistiknya cara itu seperti derek. Jadi lidahnya sama, derek dan cara. Nah, R-nya ini cara pengucapan sama. Derek itu artinya jalan. Jalannya ke situ. Jadi kalau mau tulisan mengerjakan matematika misalnya ya, kita mau cari nih jalannya supaya dapat hasil segini gimana? Cara. Derek jalan. Nah, itu mirip. Nah, peneliti itu sampai meneliti begitu loh. Ratusan negara diteliti, vocalization-nya, namanya linguistiknya,
kita dari cara pengucapan dengan nafas, dengan lidah, dengan bibir, dengan tenggorokan, lalu menyimpulkan Ibrani adalah akarnya. Ya, jadi mulai dari Taman Eden gitu. Begitu Kak Dani. Oke, berarti ini ya, bahasa Ibrani dipercaya oleh para ahli adalah bahasa pertama ya. Enggak banyak ahli, belum Oh, banyak. banyak ahli, Tapi beberapa peneliti peneliti. sudah Oke. mulai mengungkapkan buku karena studi Ibrani ini baru berkembang kurang lebih 50 tahun terakhir, khususnya setelah ditemukannya piktograf Musa. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ini ada pertanyaan berikutnya. Jadi, kenapa pada keyakinan kita, Kristiani, itu diizinkan melakukan terjemahan pada Alkitab gitu ya? Tadi sebenarnya Bapak juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya ada kerentanan kesalahan terjemahan ya, gitu. Dan kalau itu misalnya tadi terjemahannya kurang pas atau kurang tepat, apakah itu jadi dosa, Pak? Apalagi kalau diajarkan ya, materi atau pengajar gitu mengajarkan, tapi kemudian memberikan terjemahan yang kurang tepat. Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Ini pertanyaan sebenarnya simple, tapi jawabannya ini nggak bisa simple. Yang nanya juga harus mau riset dan belajar. Ya, semua Iya, sebenarnya kita silakan. belajar begini. Sama seperti kita secara sederhana, ya. Gimana kita lihat huruf Ibrani tadi, kita ngerti artinya. Harus diindonesiakan kan? Demikianlah dibolehkan menerjemahkan. Karena bagaimanapun nggak mungkin tidak diterjemahkan. Tidak mungkin. Kecuali kita penutur kata Ibrani. Tetapi itu pun arti budaya, filosofi bisa berbeda. Kata shalom saja tadi ya. Nah, yang pertama kali penterjemahan bahasa Ibrani dalam bentuk formal itu dilakukan kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi oleh 70 ahli bahasa yang disuruh oleh Raja Yunani, ya, diterjemahkanlah Ibrani ke Yunani, namanya Septuaginta. Jadi kita perjanjian lama, kejadian sampai kalau kita Maleaki, tapi kalau orang Ibrani itu susunannya berbeda dengan kita. Mereka menyusunnya yang terakhir itu Tawarik. Jumlahnya sama dengan kita, tetapi susunannya berbeda. Diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani. 70 orang ini, 70 ahli ini menerjemahkan, dan ketika mereka terpisah satu sama lain. Ketika dikumpulkan, itu tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya minor saja. Yang luar biasa demikian. Nah, Septuaginta itu yang dipakai dasar untuk pertama-tama penerjemahan. Dari Ibrani ke Yunani, akhirnya berkembang bahasa, ada Latin, lalu ada bahasa Inggris, Jerman, semua sampai ke Indonesia. Demikianlah keadaan, itu cerita singkatnya. Sebenarnya ada prosesnya panjang. Kenapa? Karena ada faktor juga bangsa Israel kan sempat ya terhilang, tersebar luas kemana-mana. Makanya kaum Masoret menambahkan huruf vokal supaya nggak salah, ya nggak salah mengucapkan atau membaca. Itu dikasih tanda-tanda tambahan. Ya itu kisahnya. Itu kalau di kelas Ibrani saya itu sangat kita bahas juga. Silakan Kak Dani. Oke, baik. Nah, berarti kan terjemahan ini bisa saja tidak benar-benar tepat seperti apa yang dimaksudkan ya dari kata itu. Apalagi tadi waktu kita melihat huruf per huruf itu kan artinya bisa ada 3 gitu ya. Sama sebenarnya seperti bahasa Inggris ya, waktu kita melihat artinya itu bisa, oh ini tuh bisa punya arti A, bisa punya arti B, bisa punya arti C. Nah, kita Pak sebagai orang awam, waktu kita baca Alkitab, ada nggak metode yang sederhana yang kita bisa pakai waktu kita membaca Alkitab untuk memahami gitu. Jadi sebenarnya ini tuh maksudnya apa sih? Apakah kita harus memperhatikan kata-kata tertentu atau bagaimana Pak? Bisa dengan mudah walaupun kita butuh usaha ya. Zaman sekarang mau serba instan, sebenarnya saya ngerti ya, tapi nggak bisa seinstan itu. Tetap semua proses ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ada namanya Interlinear Bible. Itu membantu kita. Interlinear itu maksudnya dari satu kata, ya kita klik nanti keluar Inggrisnya, Yunaninya, atau Ibraninya bahkan ada. Ada kode-kode. Nah, untuk memahami juga Inggris, belajar bahasa Inggris. Untuk memahami Yunani, belajar Yunani. Untuk mempelajari kode, belajar kode-kodenya. Oleh karena itu, kalau di kelas saya jelaskan semua. Tetapi mengerti hal itu pun ya harus kalau kita belajar piktograf Musa, mau nggak mau kita belajar budaya,
filosofi dan semua. Dan ini terus terang di kalangan akademisi, karena di sini Kak Dani dan yang lain ada yang sekolah teologi ya, kita itu di kalangan akademisi belum bisa menerima piktograf Musa sebagai bukti sains ya, yang bisa dipakai secara ilmiah, bisa dibuktikan sebagai bahasa yang bisa diterima untuk dalam kajian teologi resmi formal. Oleh karena itu pendekatannya bukan formal akademisi, tapi pendekatannya budaya, filosofi, linguistik dan semua. Tetapi kalau saja kita sudah lihat tadi satu huruf saja sudah punya makna ya. Maka itu sangat penting sekali. Kan dulu Oxford ya Kak sudah pernah bilang sekitar tahun 1900-an awal, mereka Oxford Dictionary udah bilang bahasa Ibrani udah mati 400 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus, atau sudah nggak dipakai di zaman Yesus Kristus, era Perjanjian Baru. Tapi Oxford revisi tahun 1967, Ibrani masih dipakai di zaman Perjanjian Baru. Bahkan para ahli sekarang mulai ada ahli-ahli teolog Ibrani sudah mulai menyetujui tulisan bapak-bapak gereja seperti Irenaeus yang menulis tahun 1500, tahun 100-an Masehi. Jadi gereja mula-mula, Irenaeus ini anak rohaninya, cucu rohaninya Rasul Yohanes. Ya, Yohanes penulis kitab Wahyu ya gitu ya. Nah, itu cucu rohaninya Irenaeus. Irenaeus ini menulis kitab Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani, dari dialek Ibrani, lalu diterjemahkan ke Yunani. Nah, gitu ya. Itu mulai ada literasi demikian diungkapkan. Oke. Berarti sekali lagi adalah kemauan kita untuk belajar itu tadi ya Pak ya, karena artinya memahami kekristenan itu tidak tidak membuat kita kemudian malas dan tidak belajar seharusnya ya, kemudian malah harusnya mendorong kita untuk semakin ingin belajar gitu ya. Oke, baik, ini saya masuk lagi ke Slido gitu ya, ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya begini, bolehkah tahu bedanya antara bahasa Aram, Yunani, dan Ibrani, Pak Leo? Karena sering disebut juga nih dalam khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan ya, Aram, Yunani, Ibrani. Silakan. Oke, tentunya membedakannya itu kita melihat kembali ke runut waktu ya. Saya tidak mempelajari Aram secara khusus, tahu sedikit. Yunani di sekolah teologi dan terus belajar autodidak pelan-pelan. Tetapi begini, Alkitab yang awalnya sebenarnya di pondasi dasar itu di Kejadian sampai Ulangan itu sudah ditulis selesai sebelum bangsa Israel ke tanah ke pembuangan di Babel, di Asyur. Nah, sebelum itu Ibrani itu murni ya. Setelah mereka pergi ke daerah Mesopotamia, mereka mulai melihat tulisan-tulisan Aram itu lebih enak, lebih gampang ditulis, praktikal. Makanya ada pengaruh perubahan ke paleo, bentuk paleo, atau Fenisia juga ada. Lalu mulailah ada perubahan bentuk-bentuk, tetapi tutur pembacanya, vokalnya, pengucapannya tetap sama Ibrani gitu, walaupun bentuk hurufnya berubah. Tapi memang ada akhirnya ada perubahan. Contohnya ya, nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kita tahunya gitu ya. Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias. Yesuanya itu awalnya itu sama dengan Yehosua di Ibrani. Ketika mereka pergi pembuangan ke Babel, punya pengaruh orang Aram itu kan praktis. Jadi mereka merampingkan Yehosua, ada kebiasaan mereka merampingkan jadi Yesua. Yohanes Ibraninya Yehohanan. Yehohanan. Ketika pengaruh Aram, Yohanan. Nah, ya. Nah, itu Yohanan. Seperti itu pengaruh-pengaruh seperti itu. Jadi ada pengaruh Aram, ya. Seperti tadi Eloah jadi Elah. Itu ada pengaruh pengurangan. Eli lama syabahtani. Itu Aram, syabahtani. Kata kerja Ibrani tapi dari Aram, pengaruh Aram. Ibraninya bukan syabahtani, asaftani. Ya, tulisannya mirip-mirip aja. Nah, itu ke Yunani jauh berbeda. Jauh ke pengucapan, linguistiknya sudah berbeda jauh karena perbedaannya ini ribuan tahun, ya. Perbedaannya itu. Nah, tapi kalau awalnya Ibrani kan pecah belah di mana? Pecah belahnya di Menara Babel. Nah, itu peristiwa pecah belahnya. Nah, gitu. Itu ya. Ya, jadi memang bahasa itu bisa saling mempengaruhi ya, seperti bahasa Indonesia juga mengadopsi beberapa bahasa Jawa misalnya gitu ya. Lalu bahasa Indonesia juga terpengaruh juga dari bahasa Belanda gitu ya. Jadi uniknya belajar bahasa itu seperti itu. Terima kasih Pak. Sekarang kita akan masuk lagi ke pertanyaan Slido. Ini juga sudah memiliki 2 like nih ya.
pada masa Adam dan Hawa, Tuhan Allah berbicara kepada mereka secara langsung. Kira-kira ini pakai bahasa apa, Pak? Apakah bahasa Ibrani? Nah, ini pertanyaannya sangat unik, tapi dapat 2 like loh, Pak. Silakan. Itu yang bagus. Andai yang nanya mau ikutan riset sama saya, ya gitu ya. Atau riset sama-sama, yuk, boleh. Ya, Ya, silakan. itu saya bilang tadi saya sudah jawab. Salah satunya peneliti seorang rabi juga ya. Dia Profesor Dr. Isaac apa namanya, belakang saya lupa. Dia menulis buku Edenic Language. Kalau merujuk kepada akar tadi, kalau kita lihat di kota Kis sebelum zamannya Musa, sudah ada tulisan-tulisan bentuk-bentuk Ibrani walaupun ada beberapa bentuk berbeda ya. Maka merujuk balik ke Taman Eden itu harusnya Ibrani yang diucapkan. Contohnya Ibrani atau enggak, nama Adam, Set, Enos, Kain, Habel itu semua kan bahasa Ibrani. Sangat Ibrani sekali gitu loh. Ya, mereka punya bukan hanya nama, filosofi nama itu juga ada artinya. Kalau nanti belajar sama saya ajarkan dari Adam sampai ke Nuh itu merujuk kepada manusia itu sudah jatuh dalam dosa, akhirnya Kristus datang ke dunia untuk memberikan kita kelepasan, kelegaan. Itu dari nama-nama dari Adam sampai Nuh. Nah, itu contohnya. Jadi Ibrani ini luar biasa sekali. Saya sih dalam proses ya meriset semua ini, apakah ya saya pribadi punya kesimpulan ya. Kesimpulan ke sana. Walaupun ya belum bisa dipastikan 100% tentunya. Gitu ya, Kak Dani. Oke, jadi dengan belajar bahasa Ibrani, kita bisa melihat dan memahami Alkitab menjadi lebih berwarna, gitu ya. Itu yang tadi Pak Leo sampaikan. Mungkin bukan cuma berwarna, bisa ada suaranya mungkin ya Pak. Jadi bisa lebih hidup. Nanti kalau mulai belajar Ibrani bersama saya itu atau belajar piktograf Musa, bukan bersuaranya lebih hidup tuh bikin nggak bisa tidur. Oh, bikin nggak bisa tidur. Karena adanya pewahyuan-pewahyuan yang mendebarkan, rasanya nggak puas, kepingin gali lagi. Oke. Contohnya Kak Dani, maaf sebelum pertanyaan berikut. Ya. Bahasa Indonesia banyak sekali dari Ibrani, kita nggak sadar. Kita pakai kok. Contohnya apa Pak? Senin, Sheni. Selasa, Shelisi. Rabu, Revi'i. Yang paling plek, Kamis, Kamisi. Wow. Tempat yang beda ya. Lalu Sabtu ya dari Sabat. Karena Latinnya Sabado gitu kan. Yeah. Kalau Yunaninya Sabaton. Yunani itu sebenarnya langsung copy paste. Ya, Ibrani Sabat. Amazing ya. Bahasa itu benar-benar menakjubkan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini semoga membuat kita semua semakin ingin belajar gitu ya, membaca Alkitab jadi lebih seru ya harusnya gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini juga sudah dapat 2 like gitu ya Pak Leo. Nama Tuhan itu boleh disingkat nggak ya? Karena kan kita kalau chat gitu ya itu suka pakai singkatan-singkatan GBU, JLU, RK tuh mungkin apa ya? Roh Kudus mungkin ya maksudnya ya. Bagaimana Pak kalau dari perspektifnya ahli bahasa Ibrani ini? Silakan. Kalau menurut saya pribadi, selama kita tidak mengolok-olok, tidak merendahkan, dengan maksud yang sebenarnya untuk maksud menjelaskan ya ini artinya Tuhan, Roh Kudus, nggak ada masalah. Ya, bahasa Israel pun sekarang menggantikan Yotevave dengan Adonai dan Hashem. Lalu biasa mereka kalau God itu dalam bahasa penulis Ibrani yang berbicara dalam bahasa Inggris atau menulis bahasa Inggris, dia God itu G strip D. Itu kan penyingkatan. Tapi yang penting kita tidak boleh merendahkan memakai kata Tuhan ini dengan olok-olok ya untuk bermain, untuk menghina. Jangan. Ya itu aja. Karena itu selaras dengan perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, betul. Jadi kita motivasinya apa ya? Akhirnya kembali lagi kepada bagaimana hati kita gitu ya pada saat mengungkapkan, memakai singkatan-singkatan tersebut dan untuk apa tujuannya. Gitu. Terima kasih Pak. Saya lanjut lagi ya Pak ya ke Slido ya. Oke, nah ini juga sudah mendapatkan 3 like gitu ya. Apakah bahasa Ibrani itulah yang dimaksud di ayat Kejadian 11 ayat 1? Atau bahasa Ibrani adalah salah satu bahasa yang tercipta setelah peristiwa Menara Babel? Oh ini jadi dia bertanya. Yang
terpecah itu yang bahasa Ibrani itu, atau bahasa Ibrani muncul gara-gara Menara Babel? Kalau saya meyakini justru Ibrani awal bahasa induk, setelah itu terpecah-pecah menjadi kurang lebih menurut kesimpulan penulis Edenic Language 70 bahasa. Ya, dihitung dari 70 rombongan yang dibawa oleh anak-anak Sem, Ham, dan Yafet masing-masing. Ya, Sem ke Semitik, ke daerah Asia Timur, ya, lalu Ham itu ke Afrika, lalu Yafet itu ke Eropa. Oke. Dan mungkin ini kuriosnya saya aja. Berarti kalau untuk kondisi yang sekarang, bahasa Ibrani ini apakah memang masih digunakan untuk dialog atau hanya dipakai untuk alasan akademis dan pembelajaran Alkitab saja, Pak? Jadi begini, saya membaginya demikian. Ibrani modern, Ibrani yang kita baca sama sebenarnya pengucapannya, lafalnya. Ya, ada beda-beda, cuma tipis sedikit lah. Antara orang Eropa, itu masalah lidah saja. Eropa seperti bisa bilang R atau enggak, gitu kan. Lalu berikutnya kayak tadi vav dengan wow. Ya. Yod he wow he, yod he vav he, gitu saja misalnya itu ya. Lalu masalahnya adalah tinggal modern itu ada perbedaan karena yaitu rentang waktu, budaya, zaman, perkembangan bahasa. Bahasa itu berkembang loh. Indonesia saja sekarang kita sudah tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia resmi dalam yang formal utuh lebih dari 90%. Untuk pembahasan formal seperti ini saja sudah banyak tatanan atau bahasa yang dipakai bahasa sehari-hari. Nanti perkembangan kayak kita makan MKN kalau kita chatting kan. SDH MKN BLM. Nanti 100 tahun ke depan jangan-jangan sudah cuma satu huruf untuk mewakili itu. Atau sudah ganti, sekarang mulai kembali ya ke piktograf, ke bahasa gambar. Emoticon ya. Emoticon. Nah itu maksud saya demikian. Nah Ibrani Alkitab dengan modern ada secara pengucapan sama. Perbedaannya minor, tetapi artinya bisa berbeda jauh. Beberapa arti. Makanya belajar mana dulu Pak? Conversation Ibrani modern atau Ibrani Alkitab? Terserah silakan mau yang mana. Tetapi kalau saya sih menyarankan supaya awalnya, supaya kita sekalian mengutamakan kebutuhan pertumbuhan iman kita, Ibrani Alkitab dulu. Kalau ada pilihan. Tapi kalau bisa dua-dua silakan. Gitu ya. Itu saja. Jadi apa ya? Kalau memang mau belajar, ya baiknya Ibrani Alkitab dulu ya, supaya juga akhirnya kita memahami Alkitab bukan cuma belajar untuk tujuan pengetahuan ya, tapi Betul. untuk tujuan pemahaman dalam Alkitab. Iya, betul. Betul. Dan kalau memang mau dipakai untuk berdialog ya silahkan, tapi masalahnya mau ngomong sama siapa nih kalau di Indonesia ya kan? Bahasa Ibrani. Baik, ini saya kembali lagi ke Slido. Pertanyaannya adalah begini. Ini mungkin tadi mirip-mirip dengan tadi ya penyebutan pemakaian GBU dan seterusnya tadi, tapi pertanyaannya ini sedikit berbeda. Saya mau tanya Pak, untuk sebutan asli nama Yesus itu sebenarnya apa? Dan apakah ada larangan kalau kita menyebut nama asli saat berdoa? Mohon penjelasannya Pak. Yang pertama dari belakang dulu ya nggak ada larangan lah ya. Aslinya kalau Ibraninya Yehoshua Hamashiach. Aramnya atau yang terpengaruh Aramnya Yeshua Hamashiach. Sekarang yang lebih populer Yeshua Hamashiach. Ya silakan Yeshua, Yehoshua. Sih ada teman-teman yang kalau ngobrol sebutnya nggak Yesus tapi Yeshua. Kalau ada juga, kalau saya bilang Yehoshua dong, nggak, mereka bingung kepanjangan mungkin ya, atau nggak terbiasa. Ya nggak apa-apa ya. Buat kita yang penting artinya. Nah saya ada pembelajaran khusus tentang, kalau di kelas dasar saya bagikan tentang Yod-He-Vav-He itu, dan El Eloah Elohim itu khusus. Itu tentang Allah itu penjelasannya di materi namanya El Eloah Elohim. Dibanding kita pengucapannya penting, tapi terlebih penting artinya. Apa artinya? Elohim, Eloah, El, ya seperti kata Allah, ini punya arti khusus loh. Setiap El saja sudah the mighty one. Apa kalau Eloah? Itu ada arti khusus. Itu ada hubungannya dengan nanti perjanjian baru. Ada ayat yang sangat merujuk kepada kesana. Ketika Tuhan bicara, dia sudah menunjukkan dirinya, dia ada Tuhan Allah, Eloah. Ada juga hubungannya ke Elohim. Ketika Tuhan bicara di ayat tertentu, dia sudah menyatakan dia Elohim. Itu ada kelihatan di bahasa Ibraninya.
Nah, yang penting artinya. Demikian Yotevave. Ketika menyebut kita kata dia Tuhan, Yotevave lebih mirip, lebih pas dengan Tuhan ya kalau kita dengan huruf besar semua. Itu ya. Tuhan itu punya arti khusus. Dia Allah atau pencipta langit dan bumi atau Tuhan Yesus yang apa? Itu artinya lebih khusus. Dibanding kalau kita ribut masalah pengucapan dan sampai akhirnya ada perpecahan di sana sini, keributan, bisa saudara angkat kaki dari satu rumah ke rumah lain gara-gara penyebutan. Menurut saya it's silly gitu ya. Itu sangat lucu dan nggak perlu. Yang perlu artinya apa? Ketika kita menyebut Tuhan, kita tahu setiap huruf punya arti. Maka ketika kita menyebutnya itu ada arti yang luar biasa. Dan yang luar biasa bahasa Ibrani huruf-hurufnya itu kalau saya menyebutnya punya namanya mengandung nubuatan tipologis. Nubuatan tipologis apa artinya? Berguna untuk saat itu dan juga berguna untuk saat yang akan datang. Misalnya kata berkat nih, tadi di chatting ada yang tanya mengenai berkat. Tadi kan kutuk Pak, di Gunung Ebal. Gimana kalau berkat? Berkat itu ada juga penemuan arkeologinya, cuman beda zaman. Tulisannya ada ditemukan dalam bentuk tembaga, kecil-kecil aja ya. Tetapi berkat itu dalam bahasa Ibrani aslinya, itu dalam bahasa gambar piktograf Musa artinya seorang bapak yang sedang berlutut memberikan hadiah kepada anaknya. Itu kata berkat, berakah. Ya. Yang di dalam kitab Bilangan 6 itu dituliskan, ayat 24 sampai 26. Nah, itu ada pembahasan khusus. Itu luar biasa. Setiap huruf punya arti. Kata berkat, kata Tuhan, kata Allah punya arti khusus. Ibrani yang begini membuat kita jadi 3 dimensi. Itu yang bikin susah tidur jadinya, Bu. Ya. Oke, susah tidur bukan karena overthinking ya, Bapak Ibu ya, tapi susah tidurnya Penasaran. penasaran. Oke. Pak, tadi waktu Bapak menyampaikan, saya jadi terpikir begini, kalau di Alkitab kan dikatakan bahwa di Perjanjian Lama ya, itu ajarkanlah Taurat kepada anak cucu, kalungkanlah pada leher, dahi, dan seterusnya gitu. Nah, saya jadi terpikirnya begini, apakah karena bahasa Ibrani ini tuh maknanya bisa ganda atau punya makna pemaknaan yang bisa khusus, sehingga memang perlu pembelajaran secara khusus bahkan di masa itu gitu, di masa penulisannya atau di masa jemaat awal gitu atau orang-orang pembaca pertama gitu. Karena tadi satu huruf saja bisa maknanya bisa 2, 3 gitu. Jadi kalau satu kata, satu kalimat tuh sebenarnya ini pemaknaannya yang mana nih yang paling tepat, yang sesuai dengan tujuannya Tuhan tuh yang mana? Apakah memang pada waktu itu ada pembelajaran khusus seperti itu, Pak? Jadi belajar tentang kebenaran itu memang dari awal. Mulai dari Adam dan Hawa. Kenapa Kain dan Habel bisa memberikan persembahan kepada Tuhan? Korban ya, ada Kain dari hasil kebunnya, Habel dari hasil ternaknya. Kalau begitu kok mereka tahu harus mempersembahkan korban? Siapa yang mengajarkan? Tentunya Adam dan Hawa, nomor 1. Tapi saat itu juga Tuhan masih bisa bicara langsung kepada mereka. Tentunya orang tua nomor 1 key personnya. Ya, Sabat itu kan artinya makan di rumah bersama untuk mengingat tentang Tuhan. Menguduskan hidup kita untuk sama-sama makan, berbicara tentang kebenaran. Intinya sederhana gitu praktisnya ya. Di rumah. Lalu secara institusi, nah ini tulisannya ada di rabbinik nih. Tulisan kita mesti belajar kalau salah satu belajar Yudaisme atau tentang orang-orang Rabi Yahudi, mereka ada tulisan kurang lebih 400 tahun sesudah Masehi itu sudah tulisan bahwa di zamannya Sem dan Eber, cicitnya Sem, anaknya Nuh itu mendirikan institusi Ibrani atau institusi kebenaran. Kalau kita bilang sekolah teologi lah zaman itu, tentunya sederhana pada saat itu untuk belajar tentang Tuhan. Yotevave itu, kata Yotevave udah disebutkan sejak Hawa, Nuh, Abraham itu pakai Yotevave, mereka menyebut nama Tuhannya. Yotevave bukan baru saat di Sinai. Inilah namaku Yotevave. Enggak, kalau baca Abraham bahasa aslinya dia sudah memanggil Tuhan Allah dengan Yotevave. Hawa sudah menyebut Yotevave. Saya sudah cek bukan hanya Ibrani modern, saya cek juga ke Samaritan Pentateuch namanya, ini salah satu referensi Alkitab yang tua juga, paling tua. Nah, itu sama, tulisannya nggak berubah. Jadi itu referensi ya dari rabbinik. Nah, selanjutnya ada lagi juga tulisan-tulisan rabbinik ya. Itu menulis bahwa di zaman ketika Tuhan Allah menyuruh bangsa Israel untuk mengajarkan tentang Tuhan, peristiwa di
di Mesir, di Sinai, dan semua itu mereka mulai mendirikan namanya institusi-institusi yang kecil-kecilan, non formal dan non formal. Ada di sinagoga dulu untuk belajar Taurat, begitu. Dan selanjutnya zaman Tuhan Yesus pun ada 2 institusi besar, institusi namanya ada 2 institusi besar, Hillel dan Shammai. Ini 2 institusi yang saling rebutan untuk menyatakan diri sebagai sekolah teologi yang paling hebat zaman itu. Nah, Tuhan Yesus ada juga mengkritisi salah satunya ketika dia mengucapkan tentang perzinahan. Nah, itu ada. Itu adalah latar belakang. Oke, baik. Berarti nggak cuman kita aja nih yang belajar memahami apa yang sedang terjadi saat itu gitu ya, tapi sebenarnya juga mereka sendiri di zaman itu pun mempelajari dan mendalami gitu ya, sehingga benar-benar bisa memahami sebenarnya maksud dan tujuan Tuhan menginspirasikan penulisan-penulisan ini tuh apa gitu ya, artinya seperti apa. Ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi di Slido. Mengapa penulis kitab di Alkitab sering menggunakan kata ganti orang ketiga untuk dirinya sendiri? Oh, jadi kita. Ya, jadi betul. Baiklah, kita. Penulis misalnya, iya betul. Paulus misalnya bicaranya seperti itu. Ya, seperti orang Indonesia ya, juga memberi penyopan buat lebih sopan lah gitu secara etik gitu ya. Etika mungkin ya bukan hanya mungkin tapi saat itu juga budaya yang berlangsung demikian ya. Itulah yang menjadi salah satu keributan masalah di Kejadian 1 ayat ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Baiklah kita menjadikan manusia ya. Wah, berarti Tuhan Allah ini lagi bicara Tritunggal nih, antar Tuhan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ada juga akhirnya mentafsirkan enggak, lagi bicara ini kepada dewan ilahi, ada malaikat, jadi dikasih tahu ada announcement, kita akan menjadikan manusia. Tetapi pada saat berikutnya, ayat berikutnya, kata lalu Tuhan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, itu pakai kata yang tunggal, asa itu. Sebelumnya kan, sesudahnya itu bara, sebelumnya asa. Baiklah kita meng-create, menjadikan asa itu boleh jamak, tapi kalau kata bara cuma tunggal gitu. Nah itu ya bisa budaya, bisa juga memang Alkitab menuliskan demikian. Begitu. Oke, jadi untuk tahu kenapa ya memang harus tadi ya, sekali lagi belajar tadi ya Pak ya, tahu akar katanya sebenarnya apa, lalu konteksnya seperti apa, budayanya seperti apa, supaya akhirnya kita tahu kenapa gitu ya. Betul. Terima kasih. Baik. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaannya di Slido lumayan banyak ya sebenarnya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan beberapa denominasi bahkan ada Alkitab yang menulis hanya Yahweh saja. Pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ini. Iya betul Pak. Ini bicara internal loh ya. Saya berharap nggak dikeluarkan kemana. Ini hanya internal kita belajar ya. Namanya belajar sebenarnya pertentangan nggak ada masalah. Ya. Makanya bagi saya ya. Beberapa versi terjemahan Alkitab itu memang terjadi karena memang orang-orang menganggap ketika ini kan era keterbukaan teknologi baru-baru nih. Sejak tahun 2000-an awal aja internet ini bisa berkembang, orang akhirnya bisa belajar langsung, lihat bahasa aslinya, lihat lagi buku-buku referensi, belajar lalu menyimpulkan, lalu ada yang terbang sana sini belajar dari ini A, B, C, Rabi A, Rabi B, Rabi C gitu ya. Di dalam Yahudi pun Yudaisme ada berbagai denominasi, ada berbagai golongan ya. Nah, akhirnya timbullah kalau begitu ini pengaruh-pengaruh itu memunculkan niatan baik sebenarnya untuk supaya Alkitab itu lebih mendukung mereka dalam saat belajar untuk bertumbuh. Tetapi sekali lagi ini ketika kadang caranya kasar gitu kan ya, harus Yahweh, harus ini, harus ini. Tapi terus terang mohon maaf dari segi gramatikal di sini ada teman kita sebenarnya ya, itu yang sudah belajar sama saya itu sampai kata kerja Ibrani. Nah di situ kalau belajar kata kerja, ya ada kata-kata yang nggak akan mungkin bisa diucapkan karena nggak sesuai dengan penempatannya. Dari segi gramatikal, nah gramatikal ini adalah dasar untuk mengetahui semuanya. Dari kata gramatikal ada yang nggak mungkin mengucapkan nama Tuhan Allah. Cuman saya nggak mau sebut di sini, nggak enak juga nih saya nih ya. Cuman ya nanti belajar aja deh. Tapi intinya demikian. Ya, makanya daripada ribut namanya gitu kan. Pengucapannya
pusingkan artinya supaya kita paham dan bertumbuh. Kalau masalah nama, oke, kalau kita ucapkan salah, apakah kita masuk neraka? Ya enggak. Tapi kita ucapkan benar, apakah yang lain jadi masuk neraka? Belum tentu juga gitu kan. Tetapi ketika kita mengerti artinya, itu yang penting buat pertumbuhan iman kita. Misalnya Allah itu artinya the mighty one. Tapi Allah kalau Eloah dan Elohim itu ada bedanya. Penggunaannya dan artinya lagi. Itu yang membuat kita bertumbuh. Wah, saya akhirnya mengenal pribadi Tuhan Allah itu begitu luar biasa. Sebagai Bapa, sebagai pemimpin, sebagai pendidik, pengarah itu hidup saya supaya saya itu menjadi seperti Kristus. Ketika belajar Ibrani jadi tambah clear, tambah jelas. Itu. Ya. Oke, berarti belajar itu membuat kita punya kekayaan pemahaman dan menjadikan kita lebih mendalam ya dalam mengasihi Tuhan. Seharusnya arahnya ke sana ya, Pak. Bukan semakin tajam mengkritisi pihak lain atau orang lain. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan. Jadi Pak, ada seseorang yang bertanya kepada si penanya ini tentang Efesus 2 ayat 15, Pak. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat dulu Efesus 2 ayat 15 tentang pembatalan hukum Taurat. Nah, apakah benar hukum Taurat dibatalkan atau hanya kurang tepat saja terjemahannya pada terjemahan bahasa Indonesia kita, Pak? Hari Selasa depan saya mulai sebuah kelas namanya The Hebrew Bible of Jesus Christ. Kalau kita ingin membuktikan atau menemukan Tuhan Yesus Kristus adalah pusat dari Alkitab, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang sudah dinubuatkan dari Kejadian sampai Wahyu dan digenapi di Perjanjian Baru dan sampai Wahyu, Dia adalah Tuhan Allah yang akan datang. Maka kita tidak mungkin melepaskan Taurat dari Kristus. Sebab dengan demikian, ini akan terputus pembuktiannya. Nggak bisa dibuktikan lagi kalau Taurat itu dibatalkan. Dari piktografnya, Taurat itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nanti kelihatan. Lihat ya, Taurat. T-nya terakhir, H, he. Tapi pertamanya T, Torah. Dari kata Taurat. T, ya. T itu apa? Salib. Itu piktograf simpelnya aja. Ya, Torah. Setelah itu apa? Vav. O-nya itu vav. Vav. Paku tenda. Dia yang terpaku di salib. Resnya apa? Kepala. Kepala seorang pria. Siapa dia? Dia merujuk kepada pemimpin. Siapa pemimpin? Buat saya dia pemimpin dunia ini. Pemilik kehidupan kita. Lalu He diwahyukan. Revelation. Dinyatakan. Pewahyuan. Pada paku yang disalibkan, dia sang pemimpin sudah dinyatakan. Atau sudah dinyatakan bahwa sang pemimpin akan disalibkan. Torah. Nah, Alkitab ayat yang lain kan menyatakan bahwa dia Taurat yang sudah jadi daging. Kristus. Nah, cuman masalahnya apa yang dibatalkan? Lihat ayatnya nih, Kak. Ini mungkin yang lainnya belajar Yunani tahu. Sebenarnya ada terjemahan yang tidak ada kata Yunaninya itu, kata tulisannya. Ditambahkan di terjemahan Indonesia, terjemahan baru. Tapi ingat, maka Bapak Ibu kalau belajar, saya itu mengajak kepada teman-teman itu, peserta, itu ada terjemahan banyak, ada AYT, ada sekarang terjemahan baru kedua, versi kedua. Lalu ada versi firman Allah yang hidup. Kalau mau clear, lihat versi Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Itu clear, ayat itu menjelaskan apa yang terjadi. Apa yang dibatalkan sebenarnya juga nggak ada kata kematiannya, itu tidak ada Yunaninya loh. Coba cari. Nggak ada. Nah, di The Hebrew Bible of Jesus Christ, 6 kali pertemuan kelas saya mulai Selasa depan ini, itu membahas khusus Efesus 2 ayat 15 dan pernyataan Kristus. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat atau meniadakannya, tapi untuk menggenapinya. Kan perbedaan. Kalau lihat terjemahan baru, tapi lihat terjemahan versi lain dong. LAI juga sudah kerja keras untuk memperbaharui. Makanya terus terang, mohon maaf ini di sini ya, saya mengajarkan jangan kita agak konvensional atau agak konversatif, agak kuno bahwa harus dengan Alkitab yang kertas ini kita baca, nggak boleh yang gadget. Loh, masalahnya kertas ini ada terjemahan yang udah nggak pas loh. Yang terjemahan baru tahun 74. Ya. Ya.
Nanti dilihat versi firman Allah yang hidup itu dilihat masing-masing ya. Efesus 2 ayat 15 versi firman Allah yang hidup FAYH itu buat saya yang paling clear menjelaskan. Oke, nah berarti punya referensi terjemahan-terjemahan Alkitab yang lain akan bisa sangat membantu ya. Ya. Nah, dan saya juga tadi akhirnya teringat dengan penjelasan Bapak sebelumnya, bahasa Ibrani ini juga mengandung banyak nubuatan sebenarnya dengan bahasa yang sekaya ini gitu. Jadi istilahnya apa yang dijelaskan di Perjanjian Lama merujuk kepada karya Yesus, apa yang dilakukan Yesus di Perjanjian Baru, sehingga tidak boleh melepaskan Perjanjian Lama dari Perjanjian Baru ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik. Kita akan masuk kembali ke pertanyaan di Slido sebentar ya. Nah, pertanyaan di Slido ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip Pak tentang penyebutan nama Tuhan Allah begitu ya. Nah, ini salah satu pertanyaannya seperti ini. Di 10 hukum Taurat Musa itu yang tertulis jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jadi nama yang tidak boleh disebut dengan sembarangan itu yang seperti apa gitu. Lalu ada juga pertanyaan tentang kalau kita berdoa memanggil nama Tuhan Yesus itu nanti bakal salah alamat nggak ya Pak gitu. Itu akan merujuk kepada Tuhan Yesus yang benar atau Yesua yang lain tuh gitu. Nah, lalu kalau misalnya kita sedang mengusir setan nih, lalu apakah kita harus mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus yang lengkap dengan segala identitasnya atau kita bisa hanya dengan bilang di dalam nama Tuhan Yesus saja gitu. Silakan Pak. Oke, nah menjawab ini kita harus belajar budaya orang Yahudi zaman dulu, orang Ibrani. Pada saat disebutkan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Konsep Ibrani ancient, ya, kuno, Ibrani kuno. Nama adalah karakter. Seperti orang Batak, orang Medan. Nama itu bawa marga. Artinya apa? Itu dari Semitik sebenarnya budaya ini. Dari Ibrani kuno. Seperti tadi, mempersilahkan. Kamu nama baik, keluargamu tergantung kamu loh. Kalau kamu jelek kelakuanmu, kamu mempermalukan nama baik keluargamu. Menyebut nama Tuhan sembarangan artinya jangan kamu merendahkan nilai Tuhan dengan kelakuanmu. Pikiranmu yang kotor, ucapanmu yang jorok, kelakuanmu yang nipu, selingkuh, kawin cerai, korupsi. Itu merendahkan nama Tuhan Allahmu. Kamu kan surat, kalau zaman sekarang berarti kamu surat Kristus yang tertulis. Kemana-mana kamu ini etalasenya Kristus loh dilihat orang. Kalau kamu kelakuanmu jelek, kalau kamu membenci, pikiranmu salah, kotor, penuh kebencian, maka siapa yang dimuliakan? Bukan Tuhan. Ya, itu jauh lebih penting. Masalah pengucapan salah pang. Adam punya makna namanya. Ya, manusia pertama ini punya arti dari piktografnya loh. Sampai Yesua HaMasyiah kan, Tuhan Yesus Kristus. Ya dulu sebelum belajar bahasa Ibrani kan saya tahunya Yesus. Lalu saat itu doa saya, waktu saya terima Yesus, Tuhan Yesus masuk hatiku, aku percaya Engkau Tuhan Juru Selamatku. Apakah keselamatan saya saat itu nggak sah? Ulang sekarang. Pakai bahasa Ibrani sekalian dong. Doanya. Yesua HaMasyiah. Baruch haba. Oh macam-macam. Pusing kan? Bagaimana dong? Memaknai itu harus komprehensif, clear. Jangan sebatas yang dilihat kalau sepotong-sepotong. Nah, makanya saya belajar sampai belajar budayanya, belajar. Jadi ngerti. Nama is karakter. Selaras dengan perkataan Kristus. Kamu itu terang dunia, garam dunia. Lalu Paulus menulis kamu surat Kristus yang terbuka. Jangan yang diributnya sepele. Nengking dengan nama Yesus nggak pas, harus Yesua HaMasyiah. Loh saya bilang kurang, Yehosua HaMasyiah. Jangan lupa ada awalnya juga pakai bahasa Ibrani dong sekalian sah gitu loh. Kita dapat iman ini kekristenan dari bapak ibu kita, pendeta kita sebelumnya yang nggak belajar Ibrani mungkin mereka nggak tahu. Lalu dari mana kita kalau bukan pekerjaan Roh Kudus? Lah kalau Roh Kudus nggak nggak bekerja dalam kita, lalu nggak menyetujuinya, nggak memberkati, kita kan nggak punya warisan iman sekarang. Nah lalu sekarang ribut.
Jadi bagaimana kita membatalkan keselamatan jutaan miliar ratusan juta orang sebelumnya, Kristen sebelumnya percaya kepada Tuhan Yesus? Karena mereka menyebutnya nggak Yeshua HaMashiach. Halo, ketika doa nggak Yahweh atau nggak Yehova atau nggak Yotevave, Bapa kami surga. Udah gampang, Bapa Tuhan Allah itu oke menurut saya. Tapi kalau pertumbuhan iman kita bertumbuh, buat kita pribadi silahkan. Tapi jangan paksa-paksa orang. Yang penting itu kamu itu menyebut nama Tuhan, kelakuanmu itu sesuai nggak dengan Tuhanmu? Kamu anak Tuhanmu enggak? Atau anak setan kelakuanmu? Maaf saya jadi terlalu bersemangat, jadi agak kesel dikit. Iya, nggak apa-apa Pak. Karena memang banyak orang yang akhirnya merasa takut ya dengan belajar seperti ini. Tahu oh harusnya kayak gini tuh saya nggak kayak gitu. Jangan-jangan saya salah nih gitu ya. Mungkin ketakutannya juga seperti itu gitu ya. Tapi Pak Leo sudah menjelaskan bahwa sekali lagi pemaknaan bagaimana kita sendiri menghayati makna dari nama tersebut, lalu bagaimana kita mempercayai. Jadi bukan cuma menghayati dong akhirnya ya Pak ya. Kalau ngusir setan pakai nama siapapun, kalau kita nggak percaya juga repot ya. Bukan nama siapapun, nama dia, tapi ya versi manapun yang sesuai. Oh iya, itu maksudnya. Baik, terima kasih. Nah ini satu pertanyaan yang sifatnya sepertinya agak personal kepada Bapak gitu ya. Ini kan Bapak men-sharingkan gitu ya hasil pembelajaran yang sudah cukup banyak gitu. Nah pertanyaannya seperti ini, bagaimana pengalaman Bapak pas awal-awal belajar bahasa Ibrani itu seperti apa? Ada saran nggak untuk orang-orang yang baru pertama kali pengen belajar bahasa Ibrani supaya bisa tetap semangat, bisa cepat belajar, bisa mengerti itu tipsnya apa Pak? Ini pertanyaan terakhir. Jawabannya pakai lagu dulu di awal. Jatuh bangun aku mengejarmu. Wah. Nah, ketika ketahuan umur saya. Oke. Di balik semua ini ternyata ada kerja keras nih ya. Oh, Kak, proses. Awal-awal minggu pertama baca Ibrani itu ketika sebenarnya pandemi kayak mengulang penuh, memberi waktu penuh ya pas mulai pandemi. Sebelumnya saya hanya sudah belajar Israel Bible Center, tapi tidak ikut kelas, tapi belajar dari seminarnya, dari materi yang ada, saya download beli buku segala macam itu, tapi masih sambilan gitu ya, sambil pelayanan keliling. Lalu akhirnya pandemi membuat saya berhenti. Minggu-minggu awal, masalahnya pas pejamkan mata itu huruf cacing muncul itu, ya. Nah saat itu akhirnya saya mengerti bahwa kadang adanya apa ya, kerinduan mendalam, passion ditambahkan, Roh Kudus bekerja, saya merasakan harus cari lebih lagi, jangan nyerah. Mulai dengan 15 menit satu hari. Itu saya katakan kepada para peserta kursus saya ataupun siapa yang belajar bersama saya atau bersama-sama belajar bersama saya. Saya bilang 15 menit, tolong siapkan waktu. Di pagi hari boleh, siang hari boleh, malam hari boleh. Saat makan pagi, makan siang, makan malam, 15 menit saat itu aja. Coba baca Ibraninya. Ya. Selebihnya literasi kelas diulang-ulang. Ya sama lah Bapak Ibu teman-teman kan mengulang khotbah Ibu Heni, Pak Jojo, diulang di mana di mobil, di jalan, di motor jangan dilihat, didengar dikit-dikit tapi hati-hati ya. Lalu di mana kita berada. Itu membuat kita bertumbuh, demikian sama aja. Ya. 15 menit sajalah satu hari dulu, awalnya gitu. Percaya, setelah 15 menit nggak akan cukup. Nah, saya pribadi akhirnya sering tidur saya molor, mundur karena saya kadang-kadang juga ikut jam di Israel untuk ikut pertemuan-pertemuan, pembahasan-pembahasan. Atau akhirnya karena kerinduan itu, passion itu membuat akhirnya, udah jam 2 pagi, jam 3 pagi. Waduh, ntar jam 6 harus bangun lagi, gimana caranya? Nah, tapi ya itulah. Mungkin harga yang harus dibayar itu ya. Ada nih. Ya, baik. Berarti sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya, seperti semua orang yang memulai sebuah kebiasaan baru atau sebuah cara hidup yang baru gitu ya. Kayak orang mau lari pagi juga 15 menit dulu mulainya. Jangan langsung 2 kilo, nanti pingsan. Iya, Mak. Baik. Satu lagi Pak, karena ini muncul di meeting chat gitu dan kayaknya menarik gitu ya. Ini kan banyak orang juga yang kadang-kadang menerjemahkan angka-angka ya dalam terjemahan-terjemahan tertentu melalui bahasa Ibrani, kemudian mengartikan tahun-tahun gitu. Nah, kalau pendapat Bapak sendiri seperti apa untuk hal tersebut? Kalau ngikutin ini lihat ya, masih 1000-an
200 tahun lagi Tuhan Yesus datang kayaknya kalau ngikutin ini ya. Jadi Ya, Pak. begini. Tapi bukan bercandain kalendernya Nda ya. Ini saya mengerti, saya paham betul. Tapi Ya. ini pembahasan ini spesifikasi. Tapi intinya, saya mau ngomongnya gini. Intinya gini. Kapan mulainya penanggalan Yahudi itu ada? Di zaman era apa? Dan tapi juga harus bandingkan bahwa saat itu sebelum bangsa Israel pulang dari pembuangan pertama Babel, ya, pembuangan pertama, itu sebelum itu belum ada penanggalan yang disepakati. Dan juga orang Israel ini kan ada jeda ya, ada on off-nya, keluar masuk. Lalu keturunannya sampai akhirnya mereka menanggalkan. Jadi begini maksud saya, penanggalan yang ada yang disebut formal ini saya mengerti, paham betul. Itu presisinya menurut saya belum 100%. Atau tidak 100% menurut saya. Dari hasil pembelajaran. Karena ada waktu-waktu yang memang nggak bisa saat itu penanggalan lunar kan. Karena Ibrani ini lunar. Sejak kapan dimulainya? Sejak kapan mereka sepakat tahun pertama itu? Mengukur sebelum zaman kitab Ezra dimulai. Mengukur pastinya itu menurut saya, yaitu dia. Ada hal yang agak perbedaan. Jadi saya sih bukan sarankan, tapi juga nggak melarang orang silakan mempercayai demikian. Tapi mari belajar menggali lebih jauh dulu tentang dasarnya dulu sampai nanti menuju ke sana. Saya pikir ini pun di kalangan rabinik Yahudi sekarang aja ada perbedaan-perbedaannya. Betul. Ya. Apalagi di kalangan Kabalah namanya, satu aliran yang ngeroh lah tanda kutip, tapi sangat radikal. Itu bisa jauh beda lagi. Ya. Ya.